Halo Get Rankers, selamat datang di channel Ricky Eligios. Kali ini di segmen Get Ranked episode ketiga, kita akan membahas 7 performance car yang akan diskontinu pada akhir tahun 2023. Tolak ukur yang digunakan dalam video ini adalah horsepower yang dihasilkan dari mobil tersebut. Daripada menunggu terlalu lama, langsung saja kita mulai dari urutan ketujuh. Audi TT. Adik terkecil dari Audi R8 ini harus menanggung nasib seperti kakaknya yang akan disuntik mati. Audi TT memiliki spesifikasi mesin 2500 cc inline 5 dengan turbocharger dipadukan dengan transmisi 7-speed dual clutch otomatis dan sistem all-wheel drive quattro ala Audi yang menghasilkan tenaga 400 HP dan estimasi top speed 280 kph. Penjualan yang menurun ditambah dengan rencana Audi untuk elektrifikasi seluruh lini produk mereka membuat Audi TT bermesin internal combustion terpaksa disuntik mati. Biaya produksi yang tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat dari penjualan mobil ini juga menjadi salah satu alasan mengapa akhirnya seri Audi TT ini dianggap menjadi beban bagi perusahaan. Pihak Audi sendiri juga belum mengklaim seri elektrik apakah yang akan menggantikan Audi TT ini, sehingga probabilitas untuk suntik mati mobil ini kemungkinan akan terjadi. Mercedes CLS 53 AMG. Mobil coupe 4 pintu dari divisi Performance AMG ini memiliki mesin 3000 cc inline 6 yang dipadukan dengan turbo ditambah dengan motor listrik untuk menambah boost pada mesinnya. Dengan tambahan 9-speed TCT transmission garapan AMG sendiri dan sistem all-wheel drive 4matic, mobil ini memiliki tenaga 435 HP dan bisa melesat dari 0 ke 100 kph hanya dalam waktu 4,5 detik saja, serta mampu tembus top speed yang dibatasi sampai 250 kph. Mobil ini termasuk dalam list produk Mercedes yang akan di-stop produksinya imbas dari perubahan strategi Mercy terkait efisiensi dan penentuan arah perusahaan. Untuk membuat proses produksinya menjadi lebih efektif dan efisien, Mercedes memutuskan untuk menonaktifkan dan meleburkan beberapa seri mereka menjadi seri baru, seperti seri CLS ini yang akan difusikan dengan seri lainnya menjadi Mercedes AMG GT53. Mobil performance urutan berikutnya adalah Mercedes AMG C63 V8. Sedan performance buatan raksasa Jerman ini merupakan rival sengit dari BMW M3 dan M4 karena memiliki figur performa dan desain yang sama-sama menarik di anak muda. Mobil ini mengusung mesin 4000 cc DOHC V8 biturbo hot V yang dipadukan dengan transmisi otomatis 7 percepatan plus pedal shift. Dengan perpaduan dari teknologi tersebut ditambah dengan 3 mode berkendara yaitu Comfort Sport dan Sport Plus. Mobil ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 503 HP dan mampu menyelesaikan 0 ke 100 kph dalam waktu 3,7 detik serta mampu menyentuh kecepatan maksimal yang dibatasi secara elektronik di 290 kph. Alasan pertama Mercedes AMG C63 V8 disuntik mati adalah karena tuntutan regulasi emisi Euro 5 yang semakin ketat sehingga jantung pacu V8 untuk mobil ini terpaksa di-stop produksinya. Selain itu, penggalakan kendaraan hybrid dan elektrifikasi yang sedang marak di benua Eropa membuat mobil ini terpaksa disunat konfigurasinya menjadi inline 4 dengan tambahan turbo dan motor hybrid. Mobil selanjutnya yang akan diskontinu dalam waktu dekat adalah Maserati Ghibli Trofeo. Mobil sedan performa asal Italia ini memiliki mesin 3799 cc V8 twin turbo ditambah dengan transmisi otomatis 8 percepatan. Dengan perpaduan teknologi tersebut, mobil ini menghasilkan tenaga 572 HP dan akselerasi 0 ke 100 kph ditempuh dalam waktu 3,7 detik serta kecepatan maksimal di 329 kph. Mobil ini disuntik mati oleh Maserati karena anggapan bahwa seri ini sudah mencapai siklus akhirnya sejak pertama kali produksi di tahun 1967. Selain itu, pihak Maserati lebih fokus ke penjualan seri Levante dan Quattroporte sekaligus permajaan model-model untuk persiapan ke masa yang akan datang. Chevrolet Camaro ZL1. Muscle car yang dikenal sebagai Bumblebee dalam film Transformer ini juga tidak luput dari sasaran suntik mati oleh produsennya sendiri, yaitu General Motors Chevrolet.
Mobil ini ditenagai dengan mesin LT 46,2 liter V8 dengan supercharger yang menghasilkan tenaga sebesar 650 HP pada varian ZL1. Mobil ini tersedia dengan 3 varian transmisi yaitu manual, otomatis 8 percepatan, dan 10 percepatan di tipe ZL1 Performance. 0-100 kph dapat ditempuh dalam waktu 3,9 detik dan top speed diestimasi 280-290 kph. Alasan klasik mengapa Chevrolet Camaro disuntik mati adalah karena General Motors akan mengelektrifikasi seluruh lini produksi pada produk mobil mereka. Maka mau tidak mau, mobil yang masih menggunakan mesin internal combustion akan digantikan dengan mesin listrik seperti blender jus. Selain itu, ketenaran mobil Camaro juga kalah kalau dibandingkan dengan saudaranya sendiri, yaitu Corvette. Ditambah lagi dengan adanya kompetitor dari Dodge Challenger membuat penjualan Chevrolet Camaro menjadi lebih sulit. Dengan berbagai macam pertimbangan tersebut, akhirnya General Motors memutuskan untuk stop produksi dari Chevrolet Camaro. Dodge Charger 6.2 Hemi V8. Seri mobil yang identik dengan Dominic Toretto ini merupakan korban dari rencana jangka panjang produsennya, yaitu Dodge, untuk menjalankan program elektrifikasi di setiap seri mereka. Dodge Charger 6.2 Hemi V8 memiliki spesifikasi mesin 6200 cc V8 hemispherical head dengan tambahan supercharger di bagian intake-nya. Tenaga dari mobil ini berada di 707 HP untuk varian Hellcat Series, 797 HP untuk Hellcat Red Eye Series, dan 807 HP untuk Jailbreak Series. Varian tertinggi mobil ini mampu melesat dari 0 ke 100 kph dalam waktu hanya 3,5 detik saja dan mencapai top speed 330 kph. Rencana elektrifikasi Dodge di setiap lini produksi mereka merupakan salah satu biang kerok penyebab Dodge Charger di stop produksinya. Selain itu, Dodge Charger merupakan salah satu mobil di Amerika Serikat yang menjadi sasaran pencurian mobil selain Honda Civic mengutip dari YouTube-nya Donut Media. Serta mobil ini merupakan mobil yang sering digunakan untuk balap liar di wilayah Amerika Serikat karena harga barunya yang relatif murah dibandingkan dengan mobil performa lainnya seperti BMW M4 atau Mercedes C63 dengan spesifikasi mesin Dodge yang relatif lebih bertenaga. Faktor-faktor tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap after sales dan stereotip masyarakat mengenai mobil ini. Dodge Challenger Hellcat 6,2 V8 Hemi. Saudara kandung dari Dodge Charger ini juga terseret menjadi korban dari rencana jangka panjang Dodge untuk menjalankan program elektrifikasi di produksi mobil mereka. Dodge Challenger memiliki spesifikasi yang hampir mirip dengan Dodge Charger, yaitu mesin 6200 cc V8 hemispherical dengan supercharger yang mampu menghasilkan tenaga 707 HP pada varian Hellcat Series. Namun di versi Demand, tenaga mobil ini bisa tembus sampai 840 HP dan mampu menyelesaikan 0 ke 100 kph dalam waktu kurang dari 3,5 detik. Switch dari mesin internal combustion menjadi elektrik menjadi salah satu penyebab utama mengapa mobil ini mulai di stop produksi. Selain itu, adanya persaingan penjualan antara Dodge Challenger dengan Chevrolet Camaro dianggap tidak worth it sehingga pihak produsen memutuskan untuk mengelektrifikasi seri Challenger ini. Berikut ini teman-teman Get Rankers, 7 performance car yang akan disuntik mati atau diskontinu per akhir tahun 2023. Memang menyedihkan apabila kita melihat dan mendengarkan kondisi otomotif dunia saat ini. Banyak sekali brand otomotif yang akhirnya memutuskan untuk menyuntik mati beberapa seri andalan mereka, baik karena regulasi emisi, masalah penjualan, persaingan usaha yang ketat, dan keputusan jangka panjang perusahaan. Walaupun begitu, kita tetap harus punya harapan yang tinggi terkait dengan masa depan otomotif dunia. Seperti contohnya, ada berbagai macam mobil yang dinanti-nanti oleh kaum pecinta otomotif di tahun 2024 dan seterusnya ini. Jika teman-teman Get Rankers tertarik, kita akan bahas mobil apa saja yang diharapkan kehadirannya oleh para petrolhead menjelang tahun 2024 dan seterusnya. Sekian video Get Ranked kali ini, like jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan update lainnya. Saya Ricky Eligius dan sampai jumpa pada konten Get Ranked berikutnya.